Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas kiriman FR dari salah seorang teman yang dituliskan di channel YouTube saya dengan nama akun asli Indonesia 4 jam yang lalu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada asli Indonesia yang sudah mengirimkan FR ini dengan cukup baik, cukup rapi dan cukup detail pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Saya doakan semoga Anda diberikan kemudahan oleh Allah untuk diterima menjadi CPNS kali ini. Nah, pada video ini saya akan mencoba mengulas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, dan apabila ada yang ingin ditambahkan oleh teman-teman silahkan nanti dituliskan di kolom komentar pada video ini. Oke, kita baca. Terima kasih banyak Mas, ilmunya, pertanyaannya sesuai dengan yang saya tonton semalam. FR dari saya yang tadi tes jam 14.30. Pertama, penguji membuka dengan perkataan, silahkan pertanyaan ini dijawab dengan sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, sertakan alasannya. Nah, terhadap pernyataan dengan jawaban seperti ini sebagaimana yang kemarin di tes Pepikostik ya. Kalau memang pernyataannya itu cukup jelas, teman-teman yakin bahwa itu pernyataan yang positif, maka teman-teman dapat menjawabnya sangat setuju. Sebaliknya, jika pernyataannya itu negatif, maka teman-teman dapat menjawab sangat tidak setuju. Oke, untuk sub 1 ada pernyataan begini. Perbedaan adalah keniscayaan yang tentunya akan menjadikan harmoni kita hidup bernegara, saling memahami dan mengerti satu sama lain. Bagaimana pendapat Anda? Nah, pendapat saya adalah sangat setuju, karena perbedaan itu sebetulnya merupakan rahmat, dan itu juga merupakan takdir dari Allah, karena di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, teman-teman nanti dapat membuka Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan kemudian menghafalkannya. Jika ada pertanyaan seperti ini dan kemudian teman-teman mampu menjawabnya dengan menyebutkan ayatnya sekaligus mengartikannya, saya yakin teman-teman akan mendapatkan nilai yang amat sangat positif dari penguji. Nah, sekarang dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara kita, bagaimana kita menyikapi perbedaan itu? Perbedaan itu sebagaimana yang saya sebutkan tadi merupakan rahmat dari Allah, dan kita cukup bersyukur bahwa di dalam bangsa Indonesia ini mempunyai keragaman budaya, keragaman suku, bahasa, agama, dan itu semua seharusnya kita jaga, kita rawat sehingga perbedaan itu tidak menjadikan perpecahan dan disintegrasi bangsa, dan kita tentu saja akan melawan upaya-upaya yang menjadikan perbedaan itu sebagai bahan untuk membuat perpecahan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah Anda mendukung jika salah satu teman Anda mencalonkan diri menjadi pemimpin daerah walaupun berbeda keyakinan? Nah, di sini memang harus jelas dulu ya, teman kita itu seperti apa dalam konteks apakah dia mempunyai kapasitas dan kapabilitas sebagai seorang pemimpin. Di sini kita tidak melihat keyakinannya apa. Yang kita lihat adalah apakah dia mempunyai kapasitas, kapabilitas, kemudian apakah dia mampu untuk bersikap adil dan jujur. Perkara nanti dia jadi atau tidak jadi menjadi pemimpin, itu kita serahkan sepenuhnya kepada rakyat yang nanti akan memilihnya dalam proses pemilu yang jujur. Sehingga kemudian dengan demokrasi itu nanti kita akan mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan pilihan rakyat. Nah, ini tentu idealnya seperti itu. Kemudian yang ketiga,
mendukung peribadatan agama lain untuk melakukan ibadah, bagaimana pendapat Anda? Di sini juga perlu dipertegas ya, mendukung peribadatan itu bentuknya seperti apa. Kalau seandainya mendukung peribadatan di sini artinya kita ikut serta menjaga supaya ibadah yang dilakukan oleh pemeluk agama lain itu berjalan dengan lancar, maka tentu saja akan sangat bagus sekali, sangat setuju. Misalkan saudara-saudara kita merayakan hari besar agamanya, maka kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga supaya hari besar pemeluk agama lain itu dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Nah, seperti itu. Kemudian untuk sub 2, jika Anda sedang berkumpul dengan teman Anda dan di kumpulan teman Anda sedang menceritakan kejelekan orang lain dan Anda juga tahu kejelekan orang yang sedang dibicarakan, bagaimana sikap Anda? Pertanyaan seperti ini sama persis dengan pertanyaan yang diajukan kepada teman saya pada tahun 2018 dan itu juga sudah saya bahas pada video saya sebelumnya. Nah, teman saya ketika diberikan pertanyaan seperti ini, beliau menjawab dengan menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya adalah sebagai berikut: barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemah iman. Ketika teman saya menyebutkan hadis ini, nanti teman-teman dapat mencari hadisnya ya. Ketika teman saya itu mampu menjawab dengan menyebutkan hadis ini dan kemudian mengartikannya, penguji itu merespon luar biasa. Jadi terkesan begitu, seperti terkesan, dan tentu saja akan mendapatkan hasil yang baik. Dan benar saja teman saya mendapatkan nilai wawancara yang sangat baik. Oleh karena itu, teman-teman, kalau bisa menjawab dengan menyebutkan ayat atau hadis itu, teman-teman usahakan seperti itu. Nah, teman-teman nanti bisa mencari hadis ini ya. Nah, dalam konteks ini bagaimana? Dalam konteks ini, ketika ada suatu kejelekan di situ dan kemudian kita mampu mengubah dengan tangannya, di sini dapat diartikan sebagai kekuasaan. Apakah kita mampu berkuasa untuk menghentikannya, maka kita dapat menghentikannya. Tetapi apabila tidak bisa, maka kita dapat menggunakan lisan atau menasihati mereka supaya tidak menjelekkan kejelekan orang lain itu. Nah, apabila kita tidak mampu, maka kita dapat mengingkari dengan hati. Artinya di sini kita dapat meninggalkan forum itu, sehingga kita tidak serta-merta atau tidak ikut serta di dalam membicarakan kejelekan itu tadi. Oke, sekarang berikutnya. Bagaimana jika Anda telah menyelesaikan laporan dan Anda serahkan ke atasan Anda, sedangkan laporan dianggap jelek dan cenderung tidak menerima laporan Anda? Nah, apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah menerima dengan senang hati, tidak usah protes, karena memang ini sering sekali terjadi ya. Jadi ketika laporan kita itu dianggap jelek, ya sudah kita perbaiki saja, karena mungkin memang terdapat banyak kekurangan di situ. Kita tidak perlu untuk sakit hati, jadi kita perbaiki, kemudian kita ajukan kembali ke pimpinan tersebut dengan memperhatikan saran-saran atau masukan yang diberikan oleh atasan kita. Untuk sub 3, praktek sholat. Ketika Anda menjadi imam sholat subuh, nah saya praktek dari niat sampai iftitah langsung di cut. Nah, ternyata di sini agak berbeda dengan FR yang diberikan oleh teman saya dan sudah saya bahas tadi siang. Ternyata di sini diminta untuk praktek sholat, ya, praktek sholat di depan Zoom dari niat sampai iftitah dan itu langsung di-cut begitu, dihentikan. Tapi ada beberapa teman
tadi yang sudah mengirimkan FR ternyata diminta untuk melanjutkan ya. Jadi beliau diminta untuk sholat sambil duduk. Ada yang sholat subuh, ada yang sholat duha. Kemudian ditanyakan, apakah Anda pakai kunut? Jawaban saya iya. Coba praktekkan yang kunut sebagai imam. Di sini ada pembacaan kunut sebagai imam dan ada bacaan kunut sebagai makmum. Dan saya yakin teman-teman yang sering menggunakan kunut, saya yakin mampu untuk menjawabnya. Kemudian berikutnya, silahkan baca Al-Quran. Suruh memilih, disuruh memilih di sini ya. Saya memilih Al-Mulk ayat 1 sampai 2. Nah, di sini memang ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita diminta untuk memilih surat mana atau ayat mana yang akan kita baca, dan kemungkinan kedua, penguji meminta kita ya. Jadi yang pertama kita disuruh memilih, dan yang kedua kita diminta untuk membaca surat tertentu. Berikutnya, menulis Arab, ta'awud, basmalah, dan alhamdulillah. Nah, di sini juga seperti itu. Untuk menulis surat atau menulis ayat, ada yang diminta langsung oleh penguji dengan ditentukan pengujinya, atau ada yang diminta untuk memilih surat tertentu. Biasanya memang surat-surat pendek yang ada pada juz amma. Nah, saran saya di sini teman-teman belajar untuk menulis surat-surat pendek, dan ada surat tertentu yang teman-teman itu lancar untuk menulisnya, sehingga nanti misalkan teman-teman dipilihkan surat oleh penguji dan teman-teman tidak mampu untuk menuliskannya, teman-teman bisa menyatakan seperti ini, mohon maaf Pak, bisakah saya menulis surat ini, seperti itu. Jadi teman-teman menawarkan diri, jangan sampai teman-teman tidak bisa menulis sama sekali. Itu akan menjadi penilaian yang kurang bagus, seperti itu. Tapi kalau bisa menulis sesuai permintaan penguji, ya itu akan tentu lebih bagus lagi. Kemudian, bacakan arti Al-Maidah ayat 44 dan silahkan tafsirkan. Nah, ini sudah saya bahas pada video saya tadi. Silahkan teman-teman tonton bagi yang belum menonton. Kemudian, organisasi masyarakat yang diikuti. Saya jawab Takmir Masjid dan Kepala TPA. Ditanya SK saya tidak bawa. Nah, ini sebetulnya saya sudah menyarankan ya, untuk SK dan lain sebagainya itu kalau memang ada di bawah saja. Bukti-bukti fisik hard copy itu kalau ada di bawah saja, dan itu nanti bisa ditunjukkan. Tetapi seandainya tidak membawa itu, cukup disebutkan. Nah, saya yakin kalau memang teman-teman itu pernah menjadi atau ikut organisasi kemasyarakatan, teman-teman akan mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan penguji lebih lanjut. Nah, mungkin itu saja Mas, mohon doanya selalu. Saya sangat terbantu dengan FR wawancara tadi pagi yang tafsir Al-Maidah ayat 44. Saya buka sebelum masuk ruangan tes. Mohon doanya lulus CPNS tahun ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, khususnya bagi teman-teman yang akan melaksanakan tes wawancara besok pagi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.